Salat adalah amalan yang paling utama di dalam agama kita, Islam. Nah, fa innaha imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Salat itu pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Inna bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Maka bisa kita maklumi ketika perintah untuk menunaikan ibadah salat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau syariat-syariat yang lain, aturan-aturan yang lain, cukup Allah memerintahkan malaikat Jibril turun membawa message-nya, pesan dari Allah, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi coba kita lihat salat. Nah, salat tidak cukup seperti itu, tetapi Allah perintahkan malaikat Jibril ditemani siapa? Mikail menjemput baginda Nabi turun ke bumi. Nabi dijemput, kemudian diajak dengan kendaraan apa? Buraq, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit 1, 2, 3 sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Allah sendiri yang langsung, ya, berbicara dengan Nabi, ya, menyampaikan kalam perintahnya agar Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat. Itulah sholat. Nah, maka kita harus paham tujuan utama kenapa sih kita sholat. Nah, Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Jadi tujuan utama kita diwajibkan sholat apa? Agar kita selalu ingat Allah. Agar kita selalu ingat Allah. Jangan pernah melupakan Allah. Ya. Maka awalnya sholat itu 50 kali sehari semalam. Agar kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak pernah melupakan Allah. Kan gitu maksudnya. Jadi kalau 24 jam kita tidur umpama 6 jam, ya 18 dibagi 50, berarti dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita nggak tujuannya begitu utamanya, supaya kita nggak melupakan Allah walaupun sejenak, asli, ya. Nah, namun karena keterbatasan kemampuan kita, Allah juga maklum, akhirnya berkali-kali atas saran Nabi Musa itu, Nabi Muhammad minta keringanan sehingga sehari semalam hanya 5 waktu. Nah, namun yang pengen kami tekankan di sini, kami bahas di sini adalah maqasidnya dari sholat, aqimis sholata lidzikri. Jadi sebetulnya tujuan utamanya agar kita tidak melupakan Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang lemah. Manusia ini makhluk yang lemah, sangat-sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Maka kita akan selalu butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh segala macam dari Allah. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka kita nggak boleh lupa Allah. Alhamdulillah, sebagai ganti dari sholat yang 50 itu, baginda Rasulullah SAW juga telah mencontohkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk selalu ingat kepada Allah. Nah, di luar sholat, ya, dengan bacaan-bacaan doa-doa harian, ya, itu usaha atau amalan untuk kita selalu ingat kepada Allah. Bangun tidur ingat Allah, baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur bisa terus mandi, masuk kamar mandi, masuk WC, doanya jangan lupa ingat Allah terus. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian keluar dari WC, ghufranak yang pendek, yang panjang, alhamdulillahilladzi ataba anil adza wa afani, ya. Kemudian berpakaian, mau berpakaian gak ada hadis spesifiknya, pakai hadis yang umum. Apapun aktivitas kita diawali dengan bismillah. Selesai berpakaian baca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqani, dan seterusnya. Kemudian pergi ke masjid untuk sholat subuh,
keluar rumah ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim ala Allah, dan seterusnya. Mau masuk masjid ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah. Jadi ala kulli ahyanihi, ya, wa ahwalihi, gitu. Keadaan, tingkah, perbuatan kita selalu kita ingat Allah. Secara umum hadisnya mengatakan diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Jadi walaupun sholatnya dari 50 menjadi 5, tetapi tujuan pokoknya sholat yang 50 yaitu agar kita senantiasa ingat Allah itu tidak lepas. Maka kita berusaha merutinkan doa-doa harian itu, ya. Setiap penutup khutbah Jumat itu selalu wala dzikrullahi akbar. Jadi kalau kita bisa ingat Allah, maka Allah akan selalu mengingat kita, dan ingat Allah membalasnya pada kita jauh lebih besar daripada ingat kita pada Allah. Hadis Imam Bukhari mengatakan kalau kita ingat Allah sejengkal, Allah ingat kita sedira. Kalau kita ingat Allah sedira, Allah mengingat kita sedepa atau sehasta. Kalau kita ingat Allah dengan berjalan kaki, Allah akan membalas ingat kita dengan berlari. Wala dzikrullahi akbar. Mudah-mudahan bermanfaat.